Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga secara tegas memberikan pernyataan bahwa akan melibatkan Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersih-bersih di perusahaan pelat merah. Nah, langsung saja kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini ada di sebelah saya. Ada Yudi Purnomo yang merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak Terima Windy. kasih sudah hadir bersama kami. Selanjutnya pemirsa sudah terhubung pula bersama kami politikus dari Partai Gerindra Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Dhanil. Selamat malam Mbak Windy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, langsung saja kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Anda menyikapi dan juga menelaah lebih lanjut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Anda sendiri apa saja poin-poin yang krusial dan juga apa sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden Bang Dhanil? Mbak Windy, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah pengulangan sikap terang dan tegas beliau selama ini. Jadi Pak Prabowo memang ingin memastikan bahwasannya uang negara, hak rakyat itu digunakan sebagaimana mestinya. Artinya kalau dibuat urutan, Pak Prabowo sejak masuk politik, kemudian menjadi capres dan sekarang menjadi presiden, concern beliau terhadap kebocoran uang negara, kemudian praktek rente, praktek korupsi yang melibatkan banyak pihak itu menjadi concern Pak Prabowo. Karena selama ini Pak Prabowo presiden berkeyakinan bahwasannya aliran pembangunan ekonomi kita itu terhambat, tersumbat, itu salah satu obstacle utamanya karena ada banyak kebocoran di semua pipa-pipa, sebutlah analoginya pipa-pipa aliran pembangunan ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya negara yang lainnya yang harusnya bisa mengalir untuk kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya pernyataan bahkan dalam bentuk dalam tanda kutip agak marah begitu, itu adalah sikap terang dan tegas dan peringatan keras dari Presiden jangan main-main dengan pengelolaan negara, pengelolaan sumber daya ekonomi yang menjadi hak-hak dari publik. Kan Pak Presiden tidak hanya menyebutkan BUMN, tapi juga menyebutkan birokrat, menyebutkan politisi, dan itu artinya peringatan terang dan tegas untuk semua pihak, baik itu birokrat, BUMN yang selama ini juga Pak Prabowo menyebutkan ada jadi bancakan bagi banyak pihak dan juga bagi para pengusaha dan sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah warning yang sejak awal disampaikan oleh Pak Prabowo. Presiden kan menyebutkan silahkan semuanya diberikan kesempatan untuk melakukan bersih diri. Artinya melakukan self correction. Kemudian stop perilaku rente, stop perilaku korupsi. Kalau kemudian Anda tidak melakukan self correction atau kemudian tidak bersih diri, maka akan segera dibersihkan. Dan itu kan diulang-ulangi oleh Presiden. Dan saya justru berharap ada kesadaran kolektif untuk membangun tradisi atau budaya baru sikap anti korupsi, karena Presiden terang terkait dengan itu. Nah, walaupun Presiden mendapatkan fight back yang sangat keras ya di semua sektor yang beliau ingin melakukan perlawanan dan pembersihan. Misalnya di birokrasi, upaya Presiden untuk bersih juga mendapatkan fight back kan dari beberapa pihak birokrat. Kemudian di sektor BUMN juga begitu. Kemudian di sektor swasta yang kemudian melibatkan sektor tambang dan sebagainya juga Presiden dapat fight back. Jadi justru sikap ini yang kita harapkan adalah dukungan dari publik supaya Presiden itu bisa
instruksi beliau itu bisa sampai kepada level yang paling rendah di birokrasi, di BUMN maupun di dunia usaha. Kira-kira begitu Mbak Windy. Baik, dan Mas Yudi, kita langsung tanggapi saja apa yang menjadi pernyataan dari Bang Dhanil tadi. Apakah benar praktik rente maupun praktik korupsi ini dan penyalahgunaan wewenang dalam BUMN ini selama Anda pernah menjabat sebagai penyidik KPK memang terjadi? Ya, kita bicara mengenai fakta dan data saja ya Mbak Windy ya, bahwa kalau kita bicara mengenai Liga Korupsi Indonesia ya, baik 10 besar bahkan 20 besar, itu kan lebih banyak BUMN. Mengapa BUMN atau lebih banyak korup? Karena BUMN adalah sumber uang. Di sana BUMN bermain di area tambang, bermain di suplai minyak dan gas, bermain di pangan dan lain sebagainya. Dan ketika BUMN korupsinya sampai misalnya hampir kuadriliun misalnya yang ramai waktu itu gitu ya, itu kan terjadi bahwa tidak ada pelakunya dilakukan oleh koruptor-koruptor kecil. Pasti melibatkan direksinya ya, terutama direktur utama. Kalau kita bicara mengenai pencegahan korupsi di BUMN, itu Mbak sudah banyak isu-isu terkait dengan kasus korupsi, penyuapan, bribery gitu kan, ada ISO 37001 dan sebagainya. Tetapi itu tidak akan berguna, termasuk juga pengawasan internal ketika pelaku yang melakukan itu adalah direksinya. Karena dia langsung top down. Jadi masalah kemudian ada mekanisme alur kerja yang baik dan benar sesuai dengan good governance, itu useless semua. Itulah sebabnya maka saya sepakat dengan Pak Prabowo ya, bahwa langsung ya menunjuk BUMN. Sebab kalau BUMN ini tidak dibersihkan, yang terjadi adalah negara selalu menyuntik modal. Ini kan sebenarnya ketika menjadi dana pala ya, ini kan seharusnya juga menjadi upaya reformasi besar-besaran di tubuh BUMN. Salah satunya adalah dengan memasukkan direksi-direksi ya, termasuk juga komisaris yang tadi seperti Bang Dhanil katakan, harusnya benar-benar mempunyai semangat anti korupsi, bukan pesanan, bukan titipan, karena ini akan sangat berbahaya dan akan berulang, redundant. Kita tahu bahwa ketika ada suatu kasus korupsi di suatu BUMN terbuka, maka kotak Pandora pun akan terbuka. Ternyata nggak hanya 1, 2, 3 gitu kan terjadinya BUMN. Dan sekali lagi ketika terjadi korupsi di BUMN, itu jumlahnya nggak hanya 100 miliar, 200 miliar Mbak, tapi sudah sampai menyentuh T. Ini terjadi karena apa? Terjadi karena adanya krisis integritas. Kalau bicara mengenai kemampuan dari direksi-direksi BUMN, saya adalah orang yang kenal dengan direksi BUMN, termasuk yang saya periksa ketika mereka menjadi tersangka, itu mereka itu adalah orang-orang intelek. Pendidikan mereka, pendidikan misalnya ada sampai ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi ternyata intelektualitas sama integritas itu berbanding terbalik dengan yang terjadi. Nah, kalau ini tidak ditindak tegas, tadi saya sepakat bahwa KPK dan Kejaksaan Agung dilibatkan oleh Pak Presiden, ini pasti akan terulang Mbak. Dan kemudian saat ini kita tahu bahwa ketika terjadi efisiensi, ya kalau misalnya BUMN ini tidak dibersihkan, ya mereka akan BUMN masih menjadi yang namanya dari dulu kan namanya sapi perahan gitu kan, untuk menjadi fund getter dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya yang berbahaya dalam korupsi di BUMN adalah mereka sudah menjadi mafia, misalnya minyak, tambang dan sebagainya. Nah, kalau mafia ini tidak dibersihkan, maka yang terjadi adalah siapapun direksinya, siapapun komisarisnya, mereka hanya meneruskan ya korupsi-korupsi dari para pendahulunya. Sehingga kalau kita lihat begitu ada BUMN dia sikat korupsinya, itu kan terjadi bukan hanya pada saat direksi saat itu. Ternyata begitu dibongkar, sebelumnya lagi kena. Bahkan perkara timah 10 tahun. Ya kan? Atau kita tahu perkara emas ya, PT Antam kan juga sama. Dan kemudian akhirnya ini menjadi kebiasaan. Padahal kalau kita bicara mengenai gaji, kita bicara mengenai tantim ya yang sudah dihapus sama Pak Prabowo ya, dan saya itu adalah usul yang sangat bagus gitu ya. Karena kalau rugi ngapain dikasih gitu kan.
kalau kita bicara mengenai gaji, sudah besar kok gaji BUMN, Iya. kalah ASN gitu. Tapi Iya. kenapa menjadi korup? Karena tadi saya katakan Mbak, bahwa ini bukan sekedar karena need atau gaya hidup, tetapi karena sudah rakus. Nah, itu juga yang kita harus bahas kembali Bang Dhanil. Apakah langkah dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa akan menyeret ataupun menindaklanjuti dengan adanya Kejaksaan Agung dan juga KPK merupakan langkah yang tepat Bang Dhanil? Nanti dijawab ya Bang Dhanil. Usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan membahasnya lebih lengkap sesaat lagi.